para habaib, para sesepuh dan mulia kayak Iskandar yang hadir, tamu undangan, santri wali santri, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, ini sudah 33 tahun Pondok Asatidiyah Kebonjeruk ini ulang tahun, adalah istilahnya. Jadi kita ini jadi orang memang apa-apa dihargai. Lahir namanya ulang tahun, pernikahan namanya pernikahan emas, pernikahan perak, pernikahan platinum ya, 50 tahun. Kota hari jadi, partai politik adalah juga halal, ini halal. Pacaran halal, anniversary. Jadi kita ini punya banyak sekali halal. Rasul lahir maulid, Rasul menerima Quran, halahnya namanya nuzulul Quran. Nah itu untuk apa sebenarnya? Supaya kita tidak lupa. Kita ini tidak lupa, karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Jadi tempatnya lupa dan salah. Nah orang itu kalau lupa itu gampang salah. Nah kalau sudah salah nggak bisa lupa. Ini manusia kalau lupa gampang salah, tapi kalau sudah salah nggak gampang lupa. Nah biar nggak salah, biar nggak lupa, maka kita punya cara mengingatkan. Kenapa? Karena kita manusia. Dan yang memberi pelajaran pertama itu bukan kita, tapi Allah. Allah itu memberikan pelajaran kepada manusia biar nggak mudah lupa. Karena manusia ini sifatnya adalah lupa. Selalu diingat. Hal yang pertama diingatkan kepada manusia adalah diingatkan jangan lupa kalau manusia itu adalah makhluk yang didatangkan secara khusus ke dunia. Jadi manusia ini didatangkan khusus ke dunia yang disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin kalian itu menjadi khalifah. Nah, turun dari langit ke sini itu Allah bikin biar tidak lupa. Maka Nabi Adam itu pertama turun ke sini bikin tanda, dikasih batu, turun itu noto batu, jalan-jalan ulang lagi, tata lagi pakai batu, sampai batu itu jadi besar, yang kemudian disebut oleh Allah inna awwal baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah, yang akhirnya jadi Ka'bah. Itu tanda tubuh. Kemudian Nabi Adam melakukan perjalanan di bumi menginginkan pasangan, tapi pasangannya ketinggalan di langit. Maka Nabi Adam mengharapkan pasangan itu turun 200 tahun dilanda rindu untuk ketemu dengan pasangannya. Dicari kemana-mana pasangan ini, namanya Siti Hawa, tidak ketemu-ketemu. Akhirnya dipertemukan Allah di tahun kedua Idul Adha sampai dan demi. Sama, kalau sujud sama, yang
di sini hitam 2 apa 3, yang di sana sampai 8. Ada kesamaan. Makanya jangan nanti dulu kita urut ke belakang biar kita ini menjadi manusia gak gampang galau. Kita ini kan hari ini kan suka galau. Suka galau, kita lihat orang berbeda dikit galau. Lihat orang celananya gak cingkrang, galau. Lihat orang tidak berjenggot, galau. Lihat orang tahlilan, galau. Kita ini gampang galau beragama kita. Makanya sekarang banyak orang galau. Tapi kalau kiai-kiai nggak pernah galau. Ya kan sekarang orang galau, dikit-dikit galau. Lihat orang ujian galau. Wah itu nggak boleh dulu, ini nanti kita urutkan biar kita ini nggak lupa. Nah setelah itu ketemu ini orang senang. Nah, Nabi Ibrahim punya anak dua, Ishak sama Ismail. Yang dari garis Ishak melahirkan Yakub itu Israel. Nah, punya anak 12 namanya Bani Israel melahirkan generasi hebat di sana. Ada Musa, ya kan? Ada Musa. Nabi Musa ini nabi hebat. Orang ditempelin mati. Tangannya masuk saku jadi listrik. Punya tongkat dilempar jadi barongsai. Jadi tongkat dipukul jadi jalan tol. Coba kalau Jakarta punya tongkatnya Nabi Musa, tepak MRT. Hebat semua ini orang-orang hebat. Sampai malaikat Jibril, malaikat Israel mau nyambut nyawanya Nabi Musa, nyamar jadi manusia, ditempelin itu sampai kepalanya pecah, matanya copot. Terus saya baca kitab tafsir Ibnu Katsir ada di situ. Tapi karena malaikat ya seperti transformer utuh lagi ya terus bilang sama Allah, ya Allah itu siapa itu? Kenapa? Saya mau nyambut nyawanya ditempelin ya Allah. Jangan macam-macam, itu Musa. Jangankan kamu, aku pernah ditantang sama dia. Gimana ya Allah? Ya, saya pernah ditantang sama dia. Ilmu udah habis sama ya Allah. Enggak, masih ada tak kasih tidur kamu cari. Ini hebat ini orang punya kitab namanya Taurat. Nah, makanya terus malaikat Israel besoknya datang lagi. Kamu udah waktunya dicabut. Tapi besok bilang kalau kata tempelin lagi kamu. Enggak, kamu sudah dikasih alarm. Yang kasih alarm malaikat yang lain. Apa alarmnya? Rambutku sudah putih, gigimu sudah rontok. Oh ya sudah, kalau itu tidak apa-apa. Akhirnya mati Nabi Isa. Bani Israel ganti. Ternyata orang kalau alamat mau dicabut itu rambutnya putih, giginya rontok. Maka orang Yahudi paling suka memperbaiki gigi, menyemir rambut hitam. Biar kalau malaikatnya datang, oh belum waktunya. Nah tradisi itu terpelihara sampai zaman Rasul. Orang Yahudi paling suka nyemir rambut dan memperbaiki gigi. Bahkan ada sekte di dalam agama Yahudi, kalau mati rambutnya digundul, giginya dicopot, biar kalau masuk kubur dikira bayi yang mati. Maka ada wasiat dari orang yang besok kalau aku mati kamu kubur ya jenggot, kulungku cukur semua, gigiku dicopot. Nah kita benar sama anak cucunya dilakukan itu. Begitu mati malaikat bongkar nakir panggil, oh ini bayi. Maka dibawa ke malaikat Ridwan. Sampai di malaikat Ridwan, ini bayi masuk surga. Mbak, bayi apa? Bayi kok seperti ini? Ini bayi Arab ini. Ya, bayi Eropa ini. Besar kemudian lah. Nah, ternyata malaikat Ridwan itu juga gak kurang. Malaikat Ridwan gak kurang. Saya ngerti cara ngecek dia bayi apa bukan. Gimana caranya? Saya kan punya bidadari yang banyak. Bidadari turun pakai pakaian yang seksi. Makanya bidadarinya turun pakai pakaian seksi. Lah bayinya sahabat. Semoga santri-santri As-Siddiqiyah membaca kitab-kitab Israiliyat begini. Ada kitabnya. Jadi dibikin itu gak ada orang
laki-laki dan perempuan aja orang Bani Israel punya tafsir. Kenapa laki-laki begini, perempuan begitu? Dalam kitabnya Bani Israel disebutkan karena buah khuldi itu berbuah 6. Nah, diambil sama Nabi Adam. Setelah 3 dibagi 3, perempuan Siti Hawa 3, Nabi Adam 3. Nah, begitu Nabi Siti Hawa mau buka kan nggak bisa, dipukul ini pecah ininya. Buah khuldinya dikasihkan sama Siti Hawa. Baru mau dimakan ketahuan sama Allah. Maka disembunyikan di sini kan dia. Disembunyikan di sini. Nah, yang buat taruh di sini. Sampai baca dalam kitabnya ada. Nah, yang Nabi Adam karena besar telan ngantong di sini. Jadi ini. Nah, yang 2 itu dipetik ada gagangnya. Kalian baca dalam kitab Israiliyat ada. Terus kemudian setelah Nabi Musa lahir ada Nabi Daud. Ini besi diplek-plek jadi baju. Lahir berikutnya Nabi hebat lagi namanya Sulaiman. Burung diajak omong, apa aja diajak omong. Sampai itu bisa diajak omong. Nah, membangun kota besar namanya Baitul Maqdis. Yang dari situ lahir Bani Israel berikutnya namanya Isa. Nah, makanya jangan heran kenapa Palestina ribut. Kenapa Yahudi yang merasa punya, Islam merasa punya, Nasrani merasa punya. Kenapa? Karena tinggalan nenek moyangnya. Jadi Baitul Maqdis itu tinggalan Bani Israel. Yang Islam juga merasa punya, tinggalan nenek moyang. Nah, makanya orang kalau berebut sawah itu pasti saudara. Nah, kalau berebut pematang sawah baru tetangga. Maka nggak usah ribut semua. Filistin pasti perang terus. Maka jalurnya namanya jalur Gaza. Kalau Islam yang kuat, Islam yang menang. Kalau Yahudi yang kuat, Yahudi yang menang. Kalau Nasrani yang kuat, ya Nasrani yang menang. Nah, tinggal siapa yang paling kuat di situ aja. Makanya saya nggak mau di sana, saya pindah ke sini. Nanti ikut-ikutan perang kalau di sana. Makanya kalau orang di sini save Palestina, ya kumpulin uang yang banyak, bangun di sana. Jangan kemudian save Palestina dipakai di Suriah, nggak boleh. Jadi tenang tanah milik 3 bangsa. Nah, terus kemudian Allah mengutus agar manusia kembali ke realnya, utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus tapi ditempatkan di tinggalannya Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, tinggalannya Nabi Ismail. Nah, maka begitu menempati tempat baru tinggalannya Nabi Ismail, saudara tuanya nanya, kamu tahu nggak ceritanya Nabi Ibrahim? Kok kamu mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Ya nggak tahu. Ya kalau kamu nggak tahu ya jangan mengaku penerus dong, kata saudara tua kita Yahudi Nasrani. Maka Allah mengajarkan bagaimana cerita masalah itu biar Nabi Muhammad ini tahu masalah diceritani. Lama-lama diceritani mereka terus pusing. Nah, kalau kamu tahu aja sekarang petilasannya di mana? Nabi Ibrahim waktu bangun Ka'bah ulang itu dari sudut yang mana? Nah, Nabi Ismail di sebelah mana? Siti Hajar di sebelah mana? Ya, Nabi Muhammad nggak ngerti, nggak tahu saya. Ditutukan terus akhirnya naiklah langit namanya Isra Mi'raj. Lah begitu Isra Mi'raj dikasih bekal. Mbah, apa? Penjenengan meletakkan batu pertama rekonstruksi di sebelah mana? Sebelah situ itu loh, ya kan? Dari situ saya tata, nanti kalau kamu turun, kamu kasih tanda. Itu namanya makom Ibrahim. Nah, biar kamu nanti nggak lupa, kamu tengokilah setiap tahun. Ini itu. Mbah Mail di sebelah mana lah? Kalau Nabi Ismail, mbahmu itu sebelah situ. Nanti kamu kasih tanda namanya Hijir Ismail. Nah, kalau Mbah Hajar di mana? Nah, kalau Mbahmu Hajar sebelah situ tuh pentol situ sama pentol situ itu. Namanya Sofa Marwah. Lempar setannya di mana, Pak? Lempar setannya 1, 2, 3. Nanti kalau kamu turun, kamu nampak tilas ya biar nggak lupa. Nah, kalau Ka'bah kok dibangun ulang kenapa? Oh, itu bukan punyaku itu. Itu saya nggak bisa kalau nggak pakai itu. Karena kita ini penyembah Allah. Nah, petilasan pertamanya Nabi Adam di situ, maka saya cari petilasan itu. Dan ketika ketemu saya baru berani berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzarrin 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan
afidata minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Baru berani berdoa saya, ya Allah, saya sudah ketemu ini, maka aku titipkan anak cucuku di padang entang-entang yang tidak ada apa-apanya. Beri kekuatan batin ya biar sholat dan dicintai manusia, beri rezeki biar bersyukur. Nah itu makanya saya bangun. Nah ini tinggalannya Mbak Muazzam. Nah orangnya di situ itu. Kalau kamu mau nanya ke situ aja tanya sendiri. Maka Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Itu apa tuh Bang? Itu tentu pertama kali aku turun biar gak lupa, karena nanti kalau pulang mesti lewat situ karena aku disuruh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Ah kamu nanya aja. Kalau Jabal Rahmah itu kan tuh I love you sama Mbah Muhammad, kamu bisa. Ya udah pokoknya sih kalau kamu turun tengoki itulah ya. Akhirnya begitu Nabi Muhammad turun, setiap tahun kalau bisa suruh nengok itu. Ya kan suruh nengok biar nggak lupa. Dan karena Nabi Muhammad merasakan nikmatnya bertempat di tempat yang keras kayak begitu, punya sumber segala macam karena doanya Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad nggak pernah lupa setiap hari mendoakan Nabi Ibrahim kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, bahkan sampai keturunannya. Makanya Yahudi, Nasrani yang didoakan setiap hari sama Kiai Nur kan wa ala ali sayyidina Ibrahim. Makanya kalau kita sama Yahudi, Nasrani nggak ketemu kalau urusan masjid karena kiblatnya beda. Tapi kalau urusan yang lain kita butuh Yahudi. Urusan naik haji butuh Yahudi ya. Urusan apa? Naik pesawat. Yang bisa bikin pesawat Yahudi. Pak Habib disuruh bikin pesawat belum jadi. Kalau namanya tentu kok, sing teko ora tuku sing tuku ora teko. Lah kita kalau pergi haji nabung di bank. Seluruh bank itu berhubungan dengan bank Yahudi. Yang sekarang orang ribut bank haram. Ya kalau bank haram nggak usah pakai duit karena seluruh duit itu keluar dari bank. Nah itu kita mesti pikirnya macam. Dengan orang Nasrani kita nggak ketemu kalau di masjid, tapi kalau menikahkan anak pasti ketemu karena orang Nasrani ada yang di Prancis pinter bikin bedak, pinter bikin parfum. Nah kalau bedak pun jeruk nggak ada yang mau, udah beras di depan ya belum mereka. Dan orang mesti berpikir di situ. Nah maka kemudian kita ini selalu mendoakan. Di dalam tradisi kita ada. Makanya kalau Nabi Muhammad mengubah Ka'bah tinggalannya Nabi Ibrahim, nah kita ini tinggal di kampung biasanya bersih kampung. Nah, kemudian di sana Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga cuma di Arab, tidak kemana-mana. Lah kenapa bisa sampai ke kebun jeruk? Ya karena ada Kiai Nur. Ada Kiai Nur kalau di sini. Nabi Muhammad apa pernah dakwah sampai sini? Ya enggak. Nah ini yang mesti diingat. Harlah itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa Islam itu di Arab, tapi sampai di sini bukan dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh Kiai Nur. Lah Kiai Nur ini iya. Apa Kiai Nur ini nabi? Ya enggak. Ya Kiai Nur ini bukan nabi karena tidak mendapat langsung dari Allah. Nah Rasulullah itu dapat wahyu langsung dari Allah. Nah ada orang yang kebetulan bisa ketemu sama Rasul. Lah orang itu disebut siapa? Sahabat itu ya hanya orang Arab itu. Nah ini yang harus diingat. Yang bisa belajar sama Rasul itu sahabat. Rasul meninggal, yang bisa belajar sama sahabat siapa? Namanya tabi'in. Nah yang bisa belajar sama tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Yang belajar sama tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah kan belajarnya sama siapa? Sama Yai Nur. Nah kenapa Yai Nur boleh ngajar? Karena kedudukan Yai Nur diatur oleh Rasulullah dan oleh Allah. Oleh Allah Yai Nur disebut ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kedudukan di bawah Rasulullah disebut al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita ini mendapatkan Islam, ini kedudukannya hanya muridnya ulama. Ini muridnya Rasulullah sampai disebut sahabat. Nah Yai Nur dapat dari mana? Yai Nur belajarnya di
di mana di Lirboh ya sama Yai Makrus, bahkan yang doakan asidikia di sini Yai Makrus, belajar namanya Makrus. Yai Makrus kenal Islam belajar dari mana? Belajar dari Abdul Karim. Abdul Karim belajar Islam dari mana? Dari Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari belajar Islam dari mana? Dari Kiai Khalil dan Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari belajar dari mana? Dari gurunya namanya Kiai Khairon. Kiai Khairon belajar dari mana? Dari gurunya namanya Kiai Sufyan. Kiai Sufyan belajar dari mana? Dari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid belajar dari mana? Dari gurunya Kiai Abdul Halim di Boyolali sana. Kiai Abdul Halim belajar sama siapa? Belajar sama Kiai Jabar di Tuban. Kiai Jabar belajar ke siapa? Kiai Abdul Rahman Pangeran Sambulasem. Mbah Sambu belajar dari mana? Belajar dari namanya Sunan namanya Pangeran Benowo Mbah Abdul Halim. Mbah Benowo belajar dari mana? Dari Sunan Geseng. Sunan Geseng dari mana? Dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dari mana? Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Dari Sunan Ampel. Sunan Ampel dari mana? Dari Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi dari mana? Jadi biarkan ini kedudukan sampean, biar gak kemeliti sampean. Cuma muridnya yang nurut, jok kemeliti sampean. Saya Ibrahim Asmoro Kondi dari mana? Dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Sayyid Jamaluddin dari mana? Dari Sayyid Muhammad di Pasai sana. Nah belajarnya dari mana? Dari Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa dari mana? Dari Sayyid Abdul Malik Mongol. Belajar dari mana? Sayyid Alawi Amil Fakih. Belajar dari mana? Sayyid Ahmad Sohib Irfan. Belajar dari mana? Sayyid Ali Khalid Qasam. Belajar dari mana? Sayyid Alwi. Belajar dari Sayyid Muhammad. Belajar dari Sayyid Ali. Belajar dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Belajar dari Sayyid Musa Nafik. Belajar dari Sayyid Ubaidillah. Belajar dari Sayyid Muhammad. Belajar dari Sayyid Ali Uraiti. Belajar dari Sayyid Ja'far Shadiq. Belajar dari Sayyid Muhammad Bakir. Belajar dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Belajar dari Sayyidina Hasan Husain. Belajar dari Sayyidina Ali. Nah ini yang belajar para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini makanya karena kita belajar dari pesantren, dari Yai Nur, maka Yai Nur ini belajar Islamnya dari para kiai yang dulu bawa Islam dari Arab ke Nusantara, maka namanya juga cuma kiai. Karena dulu orang Indonesia ketika Islam datang, ini sudah jadi bangsa, sudah punya bahasa. Nah maka namanya juga cuma kiai, mestinya kan Syaikhun Ustadun kalau di sana karena bahasanya Arab. Nah karena di sini bahasanya Nusantara, ya kiai. Makanya kiai itu kalau kumpul bahasa Arab kan namanya kuyaha, juga tidak bisa kok itu bahasa Jawa. Putranya namanya Gus, ya Gus Mahrus, tidak bisa. Gus itu juga bukan bahasa Arab, dikumpulkan jadi gawadis ya sangat itu zamannya. Namanya ya cuma pondok pesantren. Dan jadi kalau kita belajar di pesantren, ketemu sama kiai, ini kita sedang tidak semata-mata belajar ilmu, tapi kita berada dalam mosaik peradaban Islam yang ada di Nusantara. Iyalah makanya itu. Contohnya paling gampang, Islam itu di bawah Rasulullah. Rasulullah mendapatkan Islam langsung dari Allah, belajar Quran. Nah, Quran itu cara Rasul belajarnya ya beda kan? Qurannya sama, tapi kalau Rasul yang belajar beda. Rasul pegang sama malaikat lari, pegang lari. Makanya sampean jangan heran kalau sekarang orang ngaji itu suka lari-lari. Ayo ngaji lari karena Rasulullah waktu diajari pertama lari. Ya Muhammad, layu gitu. Ya Muhammad lari, akhirnya yang ketiga pegang, akhirnya Rasul ini lari kemana? Ikro nggak bisa, karena bilang nggak bisa terus, akhirnya sama malaikat Jibril Quran itu langsung set gitu aja nggak bisa.
lari ya biasa aja, ngumpul cepat itu kalau lari, memang pertama lari. Ya kan, terus Rasul ngajar Qurannya masih sama, tapi cara ngajarnya beda. Qurannya sama, diajar sahabat nggak perlu di-TPQ, nggak perlu di-DPA, karena orang Arab bisa baca Arab, bisa tulis Arab, maka zaman Rasul cukup menghafalkan aja. Makanya di zaman Rasul Quran dihafalkan. Akhirnya sahabat hafal Quran. Nah karena hafal maka nggak perlu nulis. Kayak saya hafal wajahnya istri saya, nggak pernah bawa fotonya saya. Hafal. Lalu maka di zaman sahabat kan ditulis, sahabat ditinggal Rasulullah, ketemu tabiin baru ditulis. Yang nulis Sayyidina Umar dituliskan sama Zaid bin Thabit. Setelah generasi ini hilang, Qurannya masih sama. Diajarkan generasi berikutnya nggak bisa mau luke-luke kayak cacing, maka dikasih titik-titik sama Abdul Aswad Ad-Du'ali. Sebar lagi titik-titik nggak cukup, maka diharokati sama Syekh Khalil. Lagi sebar lagi, indahnya beda. Orang Arab masih pakai bahasa Arab, orang Andalusia baca wadduha keluarnya wadduhe. Orang Turki mustaqim, orang Padang lakanui. Lidahnya beda. Orang Padang ada di sini dari Padang. Lakanui. Orang Padang itu kalau baca Pancasila aneh. Pancasila bintang pesagi limo, 2 rantai pengikat kudo, 3 baringin barang bui kribo, ampe sapi kilo, 5 kapas pembesi muko, pembesi barui. Orang Palembang suruh bilang sirotol, keluarnya sirotol. Gak bisa bilang R-nya S gitu. Mana yang dari wai kanan? Ada kan? Sirotol gitu. Iya, Bani Iskandar banyak di Lampung itu. Murid-muridnya sirotol. Orang Sunda suruh bilang alladzina, keluarnya alladzina. Orang Sunda coba alladzina mesti alladzina gitu loh. Nah orang Jawa suruh bilang alhamdulillah nggak bisa, karena punyanya Wonocoro, keluarnya alhamdu. Ya hayu ya koyu yoka. Suruh bilang Rabbil Alamin, keluarnya Rabbil Alamin. Kok punyanya mau gopotomo. Maka saya pernah malu sama ketua NU Yai Said, membawa acaranya. Selanjutnya adalah Mauidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Yai Haji Sangin Ngakil. Lah kan gak bisa bilang ain. Lah kalau Yai Nur pasti bisa, nggak ada ainnya. Tapi kalau orang Jawa pasti Nur Muhammad. Itulah. Orang Bali suruh bilang sirotol nggak bisa, keluarnya sirotol lagi nanam tangan merdol Bali. Saya punya murid dari Bali. Ini kalau lagi ngaji ketawa kita dengarnya. Alif fathah, alif kasrohi, alif dhammahu, a itu, ba fathah ba, kasrohi, ba dhammahu, ba begitu tak itu dulu, tak fathah, tak kasrohi, tak dhammahu. Kalau orang Makassar suruh bilang alaihim nggak bisa, keluarnya alaihim. Orang Bugis alaihim gitu, makanya Abdurrahman kalau di sana Peduaman. Santri Tebuireng ada siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini harus ada jalan keluarnya, maka ditulislah ilmu biar orang bisa baca Quran,
ilmunya namanya at-tajwid bi qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubaid Qasim bin terus begitu. Lah makanya sekarang ini kita tidak perlu lupa, makanya Islam itu berjalan dari Arab ke Indonesia. Kita ini tetap orang Indonesia. Makanya yang kita para ulama menjelaskannya di sini. Islam keluar pertama di bawah Sayyidina Ali. Kemana? Ke Basra. Orang Basra itu bukan Islam, tapi Majusi. Maka Sayyidina Ali diambil menantu anaknya namanya Sayyidina Husain sama Raja Majusi namanya Raja Rustom. Tidak Islam, tapi akhirnya Raja Rustom masuk Islam. Nah karena masuk Islam dia tidak lagi Majusi. Karena tidak Majusi maka kemudian tidak lagi menyembah api. Nah orang Majusi kalau menyembah api itu bangunannya tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam apinya dibuang, di depan masjid berdiri Manaro. Nah, Manaro akhirnya dikenal dengan nama Menoro sampai Indonesia namanya Menoro. Lah ketemu dengan orang Indonesia ya beda. Rasul orang Arab, kita orang Indonesia. Berbicara masalah jenggot mesti masalah. Yang di Arab rasnya semit, bangsanya Arya, sini rasnya Mongoloid. Orang Mongoloid gak punya jenggot, maka ulama tidak ribut masalah jenggot. Maka yang ribut masalah jenggot pasti bukan ulama, itu biasanya. Nggak bisa. Yang turunan Arab masih bisa karena rasnya masih sama. Yang ras asli sini punya 12 susah. Di sana korbannya pakai unta. Kalau di sini ya nggak bisa, wong adanya kebo sama sapi. Memaksakan diri korban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang Ragunan. Kenapa perempuan Indonesia pakaiannya begini, tidak pakai cadar? Karena dulu di sini ini sawah. Kalau di Arab tanahnya bersih, pakai cadar juga nggak apa-apa. Nah kalau di sini dipakai cadar sampai jumpa panjang, nggak bisa nanam padi di sawah, keseripet. Lalu di sana bisa makan pakai 3 jari karena yang dimakan kurma sama tidak di sini soto, mau 3 jari. Loh, makanya yang begitu-begitu nggak pernah ribut di kalangan pesan di luar pesantren aja yang ribut. Karena apa? Karena saking kepengennya baik, tapi lupa kedudukan kita ini hidup di eranya ulama. Tapi ada orang yang iseng pengen langsung jadi muridnya Nabi. Dan ini aja yang bikin banyak konslet itu kan karena itu. Pengen seperti langsung muridnya Nabi, nggak mau jadi muridnya ulama. Nah ini yang sering masalah. Ada titik kontradiksi secara pengetahuan. Makanya jangan heran orang sini itu ya Nur ya karena orang sini ya arah di sini kan gitu. Sholat santri juga gak tergesa-gesa, ya kan? Santri juga gak tergesa-gesa kalau sholat. Kenapa? Karena masih ngaji, apalagi di kampung. Murid-muridnya kiai kalau di kampung sholat zuhur bukan setengah 12, setengah 2. Lah kenapa? Karena setengah 12 itu masih di sawah. Maka dulu kiai-kiai kalau manggil lebih mundur. Allah ya. Masih belum datang ya ditunggu. Robbana masih gak datang ya capek kan nunggunya. Maka di kampung ada pujian tombo hati wong capek ya nabari. Kalau sudah gak datang baru dimarahi, diurungi dan jangan baru datang. Terus sholat muridnya ulama sama muridnya Nabi juga kayaknya beda. Kalau murid Nabi Allahu Akbar di panah kakinya gak kerasa. Lah kalau muridnya ulama ada ting bakso. Nah kalau di Arab enak sholat itu khusyuk. Kenapa? Nah, makanya sampai kalau lihat teman-teman Arab ini kalau sholat kan enak baca SMS. Tidak apa-apa, tetap khusyuk. Kenapa?
Ka'bahnya di depan mata yang ngono Pak Gai. Sini nggak lihat apa-apa, lihat cecak lihat apa. Maka sholat sini nggak khusyuk. Allah Akbar. Dulu li SD. Ya kan Allah Akbar. Oh sholat dan nggak khusyuk. Karena nggak khusyuk maka ulama bikin biar sholat yang bocor ini disambal kalau habis sholat, maka nambalnya ada yang protes, saya baca hadis sahabat kalau dikir diem begini. Ya iya wong sahabat muridnya Nabi dikir diem begini hatinya usul kepada Allah. Muridnya ya itu diajak diem gini kan tidur. Nah itu makanya di dalam Islam ada aturan ahli sunnah wal jamaah. Dari ahli sunnah itu Nabi, wal jamaah Nabi sahabat, wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in. Itu terus. Nah kita ini wal jamaahnya ulama. Makanya ini susah kita ini puasa. Ini besok ini bulan puasa. Puasanya murid Nabi, muridnya ulama beda. Murid Nabi dalilnya kutiba alaikumus siam, muridnya kiai nggak pada terkenal hadis itu. Kutiba alaikumus siam nggak terlalu terkenal. Yang lebih terkenal dalil apa? Naumu sha'imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka murid ulama ini kalau puasa lebih banyak tidur. Akhirnya bulan puasa sepi, maka biar tetap rame kiainya beli mercon. Makanya di Indonesia kalau bulan Ramadan musim mercon biar rame. Makanya kalau besok ada merconan jangan ditangkap, karena mercon adalah perangkat ahli sunnah wal haji juga sama, ke Mekah sana. Tapi kalau orang Indonesia hajinya nggak langsung ke sana, ke alun-alun niat hajinya beneran nggak banyak triplek, namanya manasik haji. Kita sama. Makanya kita ini harus ingat, kita ini dikit-dikit, wah ini nggak sama dengan sana. Ini jangan dulu, kita itu orang Indonesia. Orang Indonesia ini beda. Di Arab baru diajarkan afsus salam bainakum, itu tebarkanlah salam di antara kalian. Orang sini itu dari dulu biasa, setiap ketemu iya kabarmu biasa. Makanya kalau habis sholat salaman biasa. Di sini di Arab diajarkan apa? Wala yaquddu ala ta'amil, jangan kamu halang-halangi makanannya orang miskin. Sini udah biasa saling berbagi makanan, lahiran makan bareng, syukuran kawinan makan bareng, sunatan makan bareng, tasyakuran makan bareng, tetangganya masuk rumah sakit tablahan, mulutnya nggak bisa makan, datengin bawain makanan. Orang kita, karena apa? Kita ini makan nggak makan kumpul, makanya setiap ada orang kumpul pasti dikasih makan. Karena apa? Kita Indonesia. Di sana baru diajarkan lakum dinukum waliyatin. Di sini pasti sana lakum dinukum waliyatin. Di Nusantara ini perang terbesar antar agama di dunia ada di sini, antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Thailand. Perang antara Hindu Buddha, sampai akhirnya kemudian ada orang Hindu nggak mau jadi raja. Karena dia nggak mau jadi raja, akhirnya menyamar menjadi arsitek. Kerajaan Buddha bikin bangun candi diarsiteki sama orang Hindu namanya Panumpo. Jadilah Sambara Buddha orang Hindu bangun candi Buddha. Setelah dibangun candi, Panumpo diambil menantu. Runtuhlah kerajaan itu karena punya candi Buddha. Akhirnya candi Hindu dibangun namanya Prambanan. Akhirnya rukun, sudah nggak ribut lagi masalah agama. Nah, orang Balaputra Dewa akhirnya pulang ke Palembang, sudah gak ribut masalah agama. Maka Sriwijaya menjadi bangsa besar. Sindok ke Jawa Timur jadi cikal bakal kerajaan Sriwijaya.
jadi kerajaan Singasari sudah nggak ribut masalah agama, maka Singasari mampu menaklukkan negara terkuat di dunia namanya Mongolia, sehingga Singasari menjadi kerajaan dengan kekuasaan 2/3 dunia. Kalau sampean mau tahu kekuasaan Singasari sampai di Korea Selatan ada provinsi namanya Kimhae yang bangun kota dan menjadi sesepuh kota namanya Surowareng. Mosok nama Surowareng nama Korea kan? Jawa. Di Majapahit sudah gak ribut masalah agama, maka menjadi kerajaan besar. Itu loh, menjadi kerajaan besar saling menjaga, dikukuhkan dalam apa? Dalam Bhinneka Tunggal Ika, saling menjaga. Makanya kalau kemudian akhir-akhir ini ada bangsa jaga gereja, jangan kamu bully, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Sudah dari sononya, rukun. Cara kita ini sekarang suka bully orang. Ini loh. Makanya Islam sekarang ini kadang orang suka ribut, kenapa? Karena lupa kedudukannya. Oh, ini langsung kayak mulutnya Nabi. Sekarang ini Gus Azmi biasa sholawatan ya, sholawatannya ya model Indonesia. Kenapa? Karena kita nggak ketemu Nabi, tapi harus rindu pada Rasul. Ya karena harus rindu tapi nggak pernah ketemu, ya bisanya muji. Maka kita diajarkan orang kampung biar kenal Rasul, diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah, dinane Senin Rasulullah tahun gajah. Ini caranya orang kampung. Kalau cara pesantren ya marhaban ya nurul aini, marhaban. Ini santri. Kalau Gus Azmi kayak situ durung wassalamun samirun belah ini jantat. Ini santri muda. Kalau santri tua ya dengerin dangdut biasanya ya Rasulullah salamun alaihi. Apa masih inget gak ya ini yang santri? Ya Rabbiyah. Oh ya Yun. Aku berjanji. Ya Allah. Yang suka Indianan ya Rasulullah salamun alaik ya apa tayani rotal ali ya wujud yuhi umat lutuhi
Ya ini kan Syekh Busiri kangen Rasul sampai stroke, begitu mimpi bertemu Rasul terus sembuh, maka nggak ingin pisah lagi, makanya ya Rabbi Mustafa. Ini orang-orang sekarang ini nggak ada yang paham. Orang kangen sama Rasulnya, biarlah yang dari Jawa kangen dengan cara Jawa, yang dari Kalimantan ya kangen dengan cara Kalimantan. Ya Rasulullah wa salamun alaikum Rabbina sani wa taraji abatayate rotalalabe ya uhalal judi wal karomi mutabaru gunungnya bagaimana. Makanya di jagat ulama itu gak pernah ribut karena apa, paham asal usul dan tenang aja. Nah sekarang orang dulu itu gak boleh. Nah orang kangen itu pasti yang keluar adalah kerinduan. Kalau sudah rindu, bahasa yang keluar pasti bahasa cinta lah. Kalau bahasa cinta ya anta syamsun anta badrun, seperti kangen di wajahmu seperti purnama. Itu kan bahasa cinta. Musyrik ya enggak lah, kangen loh musyrik. Sekarangnya bikin musyrik. Kalau bikin Mustafa musyrik. Ya karena orang kalau kangen itu bahasa cinta itu jangan dilihat dari ilmu fikih. Contoh ya, bahasa fikih, bahasa cinta ini. Kalau orang yang suka dangdut itu kalau kangen pacarnya, itu langsung minta ketemu sama Allah. Gak mau nanya sama polisi atau SMS, enggak mau, langsung sama Allah karena sudah saking kangennya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lalu pacarnya lama mau ketemu sama Allah. Coba di Jakarta ada Bang Haji Roma Irama, itu kalau sudah kangen musyrik. Bang Haji itu bahasanya, lu ya kan bahasanya kan serem itu. Coba Bang Haji itu kangen pacarnya pakai bahasa apa coba? Ku tahu rumus dunia. Emang dia tahu rumusnya dunia kayak Allah aja. Opik itu kalau sudah kangen kekasihnya lupa sama Allah kayaknya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Malam kalau gak ketemu kekasih terus sepi, sholat tol. Makanya kalau bahasa cinta itu ada burung pipit, tahu burung pipit? Burung pipit itu mencintai pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dalam kitab Qissatul Anbiya disebutkan burung pipit merayu pacarnya. Pipit, burung pipit itu loh. Pipit, I love you, rek. Lah si burung pipit ini saking menggebunya, marahnya, jembret, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Akan merebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ini burung pret itu, Nabi Sulaiman dengernya, ala pret, pambil. Jawaban burung pret apa? Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Nah ini dunia para ulama, makanya kita ini sekarang banyak sekali orang yang diem-diem ini konslet. Kenapa? Karena lupa dengan kedudukan. Kita ini ketemunya para ulama, ikutlah para ulama, belajarlah para ulama. Tidak usah melompat terlalu jauh. Konslet sampean kalau melompat terlalu tinggi ke sana, kok muridnya ulama mau gaya kayak muridnya Rasul. Oh, kejauhan, makanya diatur pakai ahli sunnah wal jamaah. Nah ini makanya kadang santri punya tradisi biar gak lupa sama gurunya. Akhirnya oh cuman muridnya ulama. Maka kita ini kedudukan kalau besok ketemu Rasul sebagai muridnya ulama. Yang orang Yaman ya, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum. Rasul paling nanya, kamu dari mana? Dari Yaman ya Rasul. Oh ya sudah ke sana. Yang dari Depok, yang dari Jakarta. Ya Rasulullah, salamun alaikum.
Itu siapa? Yai Nur. Rasul dari mana? Kebun jeruk. Lagu apa? Dangdut. Ini ulama, muridnya ulama. Makanya sampean-sampean ini berkedudukan muridnya ulama. Lah orang yang berpegangan pada prinsip-prinsip seperti ini, Pak, insya Allah Islam sampai akhir zaman tetap akan berada pada prinsip rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Baru muqaddimah. Saya belum mulai ngaji. Ini baru sama ba'du, baru pemanasan. Kenapa ini biar kita tahu tuntutan-tuntutan kita dari Islam sangat kuat mengajarkan seperti itu. Ini baru muqaddimah loh, belum mulai ngaji. Tapi kayaknya Yai Nur nih mau istirahat. Saya itu heran, yang paling saya heran itu cuma satu. Bani Iskandar ini bani yang aneh, punya anak semuanya jadi kiai. Maka semoga aja nanti Yai Nur juga punya anak semuanya jadi kiai. Cuman kalau Yai Iskandar ya, kalau ngaji pakai bahasa Jawa karena bertempat di Banyuwangi lah. Karena kayak Yai Nur di Jakarta tadi sudah pakai bahasa Inggris. Saya ini jenis kiai desa, makanya milkok. Masih apa? Loh, makanya kalau saya itu kiainya di desa, makanya orang desa itu ngajar ngajinya itu lebih susah. Ya, di sana itu lebih susah. Kalau di sini enak, orangnya tertib-tertib. Kalau di kampung susah ngajar ngaji. Kenapa susah orang desa? Orang desa itu kalau orang mesti ketemu tiap hari, masih ke sawah, ya sok ujian kita. Semoga ini haflah ini mengingatkan kita, hal ini mengingatkan kita, harlah ini mengingatkan kita bahwa kita ini berkedudukan dalam mengikuti Rasulullah sebagai muridnya ulama. Kalau yang lain nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi kalau kita kedudukannya muridnya ulama, maka kita doakan semoga siddiqiyah ini terus dan menerus manfaat sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ilahi ya karim tamim binana bijahil Mustafa sallallahu alaihi. Ilahi ya karim tamim binana bijahil Mustafa sallallahu alaihi. Ilahi ya karim tamim binana as-sidqiyah bijahil Mustafa sallallahu alaihi. Allah mustah alaihi wa fathal arifin bi hikmati kaman surah al-rahmatan wa la ilaha illa Allah sallallahu alaihi wasallam.